Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi, sekarang kita ada di kelas praktikum web, kelas C, SI. Sekarang materinya adalah sampai session. Untuk pertemuan kemarin, kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa tanya lewat WA atau bisa komen di Google Classroom. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu session. Apa sih session itu? Jadi, session itu merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Bahasanya agak sedikit susah dimengerti. Garis besarnya itu jika kita menggunakan session, seperti contohnya ada di Google, misalnya kita menggunakan web browser Google Chrome. Nah, di situ kan misalnya kita loading di email atau loading Google itu menggunakan email kita. Jadi selagi kita belum logout, data kita di dalam itu akan tersimpan. Jadi di server itu, di web browser yang Google Chrome itu akan tersimpan si email pemiliknya itu Anggita, kecuali jika datanya udah di logout. Jadi kalau misalnya kita sudah logout, ya data-data sebelumnya yang telah kita akses itu kita nggak bisa lihat. Kita harus, jika kita ingin melihatnya, kita masuk lagi dengan menggunakan login. Garis besarnya seperti itu loh, si session. Nanti mungkin akan lebih jelas jika kita mulai ngoding. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi yang digunakan dalam session. Salah satunya session start. Itu digunakan jika kita akan memulai suatu session. Jadi di dalam program yang kita ingin menggunakan session, di dalam PHP-nya kita harus di awal script PHP kita harus menggunakan session start. Nah, lalu yang session destro itu untuk mengakhiri session. Biasanya session destro ini digunakan dalam logout. Jadi ketika kita ingin logout, kita kan memulai session dulu, lalu kita akhiri sessionnya untuk biar data-data yang sebelumnya itu nggak ke bawah lagi. Terus kita juga menggunakan iset. Kalau biasanya itu iset itu untuk mengecek variabel $_get dan $_post yang dikirim dari sebuah form. Maksudnya apa sih? Jadi kita misalnya kita mencoba untuk mengecek apakah ini udah masuk apa belum. Jadi kayak misalnya kita mau menuju ke halaman tertentu. Nah, di dalam halaman tertentu itu kita cek formulir yang tadi itu kita di login kan ada username sama password misal. Nah, kita kan pakai action get kalau nggak action post. Nah, itu tuh dicek variabelnya ada tidak, jika ada keluarnya apa, jika nggak ada keluarnya apa. Nah, itu menggunakan iset. Ya, selanjutnya kita akan memulai ngoding yang ada materi session. Nah, sebelumnya di sini saya nggak live coding karena kalau live coding itu akan semakin lama durasi waktunya. Jadi sekarang aku akan menjelaskan per barisnya biar kalian lebih ngerti gimana. Jadi pertama kita akan membuat formulir seperti ini, formulir login seperti biasa, ada username, ada password, terus ada login. Nah, ini saya buat yang nggak ada register, jadi biar lebih cepat aja jelasinnya. Nah, lalu kita mencoba ngetik di halaman login, yaitu ada body PHP. Di bodinya pertama ada PHP, lalu yang kedua ada HTML. Nah, masih ingat kalau misalnya kita mau nulis tag PHP atau itu di dalam HTML, kita jangan lupa kasih kurung. Jadi dibuka sama dikurung, ditutup lagi. Jadi tadi kita mulai yang pertama. Kita kan biasanya bikin langsung kayak gini. Kita H1 buat tulisan yang besar, kita login, terus kita langsung membuat formulir. Nah, formulirnya ini dia langsung action ke cek login. Nah, kita menggunakan metode post. Nah, terus kita masukin username sama nanti inputnya. Lalu kita password sama inputnya. Terus ada button namanya button submit. Nah, kalau di session kita tambahin tag PHP yang di dalamnya isinya seperti ini. Jadi misalnya kita
if jika iset $get pesan. Nah, kita kan udah nih, jadi kita nge-get nilai dari pesan yang isinya. Kalau misalnya pesannya isinya gagal, dia akan muncul tulisan echo login gagal, username password salah. Kalau misalnya pesannya logout, ini Anda telah berhasil logout. Kalau misalnya pesannya belum login, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Jadi misalnya kita kan kalau yang pesan yang logout ini, dia bakal dimunculin di halaman button logout sendiri. Kalau misalnya pesan gagal ini, jika kita memasukkan salah username sama passwordnya. Nah, kalau ini dia belum login, tapi dia udah mencet submit. Kita mungkin daripada kayak gitu, kita langsung nyoba aja. Kita nyoba yang gagal sama belum login ini dulu, yang logout nanti. Nah, jadi di sini saya udah membuat database-nya, database session. Nah, ini loh, tabelnya namanya login. Di sini saya cuma masukin ID, username, sama password. Nah, ini sama semua ya. Nah, misalnya kita nyoba iya, passwordnya 123. Nah, login gagal, username dan password salah. Nah, di sini dia bakal munculin munculin kalimat login gagal, username dan password salah. Mana sih yang dinamakan get pesan? Nah, ini dia mengirim pesannya gagal. Jadi yang tadi di sini. Nah, get pesan gagal. Jadi dia mengirim pesannya gagal. Nah, langsung muncul kalimat ini gitu. Kita nyoba sekarang yang belum login. Ini aku refresh lagi. Nah, ini aku langsung mencet login tanpa aku isi, jadi dia tetap pesan gagal gitu. Atau misalnya nih, kita bisa ngeliat tuh pakai session apa enggak, kita nyoba ngakses halaman yang lain. Misalnya kita mau ngakses halaman, di sini ada halaman session ya. Kalau kita nggak pakai session, kita bisa langsung ngakses halaman itu. Nah, kita nyoba. Nah, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Nah, di sini yang dimaksud belum login. Jadi kita nggak bisa mengakses halaman di dalam suatu data kalau kita tuh belum login. Jadi untuk mengakses suatu data tersebut kita perlu login. Nah, ini di sini dia kasih pesan belum login. Lalu dia harus login dulu untuk halaman. Lanjut, berarti di page login udah tak jelasin semua. Kita lanjut ke cek login. Biasanya kan kalau kita habis masukin formulir, kita langsung masuk ke cek login. Nah, cek login ini itu prosesnya. Jadi kayak misalnya kita kan login nih, ngisi formulir. Nah, itu formulirnya itu dicek di database-nya gimana. Nah, prosesnya ini aku bikin sendiri di halaman namanya cek login. Nah, untuk memulai session kita pakai session start. Nah, jadi memulai session dalam script PHP itu harus dimulai dengan session start. Nah, terus ini ada include config PHP. Apa sih config PHP? Nah, kita masuk ke config PHP. Nah, ini ternyata yang untuk mengoneksi antara file script PHP dengan database. Nah, biasa kita ngelakuin ada hostname, username, password, dan database. Di sini hostname-nya saya masih pakai localhost. Lalu kita database-nya tadi pakai session. Nah, ini database-nya session. Jadi langsung lanjut. Nah, ini kita langsung memasukkan semuanya di dalam query namanya $sambungan. Jadi new MySQL key, kita masukin hostname, username, password, database. Nah, lalu kita cek kalau misalnya sambungannya error, maka kita koneksinya gagal. Jadi koneksi ke database-nya gagal. Kalau tadi kan udah dicoba nih, berarti koneksinya udah benar. Kita lanjut lagi ke cek login. Nah, terus langsung di cek login. Berarti sampai sini kan include config.php itu artinya kita itu kayak nyambungin antara file ini dengan config.php. Jadi include termasuk
config.php gitu. Terus kita kan tadi udah ngisi formulir. Nah, kita nge-get datanya dari database. Jadi field yang di sini itu field yang ada di database. Jadi kita buat variabel baru namanya username. Lalu kita ambil datanya yang username sama password. Lalu kita masukkan ke dalam variabel query. Jadi di variabel query ini tuh kayak query-nya untuk ngeambil data. Jadi kan ada select. Biasanya kan carude, create, read, update, delete. Nah, di sini kita mau ngebaca data, berarti kita menggunakan select. Nah, di sini kita gunain MySQLi, sambungan ini dia tadi yang di dalam config. Nah, ini kan. Jadi untuk nyambungin antara file PHP dengan si database. Jadi kita masukin sambungan, terus kita select all from login. Login ini tadi nama tabelnya. Nah, di sini nama tabelnya login. Jadi dia ngambil semua dari login, di mana username-nya sama dengan $username. $username itu dia tadi nilai yang diambil dalam username. Jadi kita username ini dia adalah field yang ada di database. Jadi jangan sampai keliru. Jadi ini field yang di database. Kalau ini $username yang dideklarasiin di sini. Nah, terus kita mau sama apa yang disamain? Kita kan kalau login tuh username sama passwordnya harus sama. Makanya di sini username and password. Nah, ini harus sama passwordnya. Ini password di dalam database, ini password yang ada di sini. Lalu kalau salah dia berarti error. Nah, kalau nggak error. Terus kita bikin variabel baru namanya check. Apa sih isinya? MySQLi _num rows _rows. Nah, di sini dalam kurungnya $query, variabel query. Apa sih maksudnya? MySQLi num rows ini tuh dia untuk membaca semuanya yang ada di dalam database. Jadi kan ini rows kan, jadi barisnya yang ada di database. Jadi dia tuh ngecek semua username sama passwordnya. Jadi misalnya kita masukin ke dalam formulir, kita akan masukin username sama password. Nah, itu satu-satu dicek di dalam database, ada nggak filenya. Nah, di sini langsung masuk. Dia kan ngecek nih satu-satu mulai dari nol. Kalau misalnya username sama passwordnya sama, dia bakal menuju ke header location session.php. Artinya itu dia menuju ke halaman session.php. Nah, kalau salah, kita masuk ke login.php lagi yang tadi, login yang isinya form. Dia mengirimkan pesan gagal, artinya username sama passwordnya salah gitu. Jadi nggak ada yang username sama passwordnya itu gitu. Nah, ini ada script PHP ya di atas. Nah, ini dia jangan lupa untuk memasuki function session start. Nah, di sini aku bikin variabel baru namanya username. Nah, kita menggunakan fungsi $_session. Nah, fungsi ini tuh dia udah ada. Jadi kita tinggal pakai sama seperti fungsi get sama post. Jadi fungsinya emang sama, tinggal dipakai aja. Nah, ini aku masukin apa sih yang mau ini disimpan di variabel username. Aku mau masukin username-nya. Jadi mau nyimpan si yang udah login, dia nyimpan username-nya aja tapi. Nah, ini sesuaiin sama di database. Nah, terus kita cek if empty $_session username, kita masuk ke lokasi login.php dengan mengirimkan pesan belum login. Artinya apa sih? Jadi misalnya, tadi kan kita udah nyoba, kita langsung ngeakses halaman session.php. Nah, karena dia pakai session, dia itu nggak bisa kalau masuk ke halaman ini tanpa login. Jadi, dia akan mengirim pesan dan dia bakal balik lagi ke halaman pertama yaitu login.php dengan mengirim pesan belum login. Nah, ini yang tadi fungsi session. Nah, kita masuk lagi nih ke halaman session. Nah, di halaman session ini menampilkan selamat datang. Dia kan selamat datangnya pakai HTML. Nah, kita akan memasukkan script PHP dalam HTML. Kita buka scriptnya dan kita tutup. Echo $username apa sih? Nah, kita tadi udah di sini deklarasi $username itu isinya username itu. Jadi kita menyimpan sessionnya.
Nah, terus ada logout, button logout kayak biasa. Nah, coba ya tadi kan kita udah nyoba nih. Kita coba langsung ngeakses halaman session. Nah, nggak bisa, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Jadi halaman session tuh belum dibuka, belum bisa langsung diakses karena dia pakai session. Kalau biasa kan bisa. Nah, kita coba hapus sessionnya di sini. Nah, jangan lupa di save. Terus kita langsung mengakses halaman session. Nah, dia bisa kan? Dia bakal muncul selamat datang. Di sini kan dia ada selamat datang, tapi di sini dia ada dollar username. Nah, dia di sini errornya undefined variable username in example docs dan lain-lain. Nah, ini dia tuh nggak ngerti variable username-nya itu mana, karena variable username-nya itu tadi ada di script PHP yang menyimpan nilai session-nya itu. Nah, di sini kan berarti kalau dia nggak pakai session, dia bisa ngeakses halaman mana aja tanpa perlu login dulu. Gitu. Perbedaannya di situ. Nah, balik lagi. Kita lanjut. Nah, tadi kan udah sampai session, lalu kita yang terakhir logout. Nah, halaman logout dikit aja, cuma dia mulai sessionnya dulu. Dia kan untuk memulai session, mengaktifkan session, lalu kita tadi pas aku jelasin di PPT, ini ada session destroy. Session destroy itu tuh untuk mengakhiri semua session. Jadi kalau kita udah logout, kita nggak bisa ngeakses halaman-halaman yang udah kita akses lagi. Kita kalau mau ngeakses lagi, kita harus login lagi gitu. Nah, dia langsung setelah logout, dia langsung menuju ke halaman login.php dengan mengirim pesan logout. Jadi kalau misalnya dia udah logout, dia balik lagi ke halaman awal yaitu login dengan mengirim pesan logout. Nah, sekarang coba aku demoin aja kayak gimana. Kita langsung menuju halaman pertama yaitu login.php. Di sini kita nyoba dulu yang salah, misalnya kita passwordnya 123. Nah, login gagal, username password salah. Di sini kan Anggita dan nyarannya via. Kita nyoba lagi. Sekarang kita yang benar. Anggita. Nah, dia login. Selamat datang Anggita. Nah, ini dia itu nilai sessionnya yang disimpan dalam variabel username tadi. Tuh. Coba kita logout ya. Nah, nih kita udah logout. Kalau misalnya kalian nggak pakai session, kalian pakai gini, masih bisa. Karena dia nggak perlu dia nggak perlu identitas data untuk login. Tapi kalau kita pakai session, sekali kita udah logout, kita harus login lagi untuk menuju ke situ. Nah, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Gitu. Nah, kita nyoba lagi login menggunakan nama yang lain, yaitu via. Nah, selamat datang via. Nah, ini dia beda-beda kan sesuai apa yang kita masukin di formulir login tadi. Nah, di sini masih bisa login. Jadi gambaran untuk session seperti itu. Mungkin sekian dulu praktikum online pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung via WA atau Classroom. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.